Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini masih memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semuanya, khususnya nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas harian kita, rutinitas harian kita. Khususnya saat ini kita bisa hadir di majelis ilmu, majelis yang oleh Rasulullah itu disebut sebagai taman-taman surga, Bapak Ibu. Di majelis pengajian itu, kata Rasulullah, itu adalah riyadun min riyadil jannah, taman-taman surga di dunia. Maka beliau menyampaikan, idza marartum bi riyadil jannati, apabila kalian itu melewati taman-taman surga, farta'u, maka mampirlah. Kemudian para sahabat bertanya, apa taman-taman surga itu ya Rasulullah? Ini di dunia kok sudah ada taman-taman surga. Beliau menjawab, majalisul ilmi, majelis-majelis pengajian. Jadi semoga kehadiran kita di majelis ilmu pagi ini menjadi sebab nanti kita dikumpulkan di dalam surganya. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa limpahkan kepada teladan kita, panutan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau. Semoga kita semuanya yang hadir di majelis ini kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah atas izin Allah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, saat ini kita berada di salah satu bulan yang mulia. Bulan apa Bapak Ibu? Dzulhijjah, ya, bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah ini adalah salah satu bulan yang mulia. Jadi dalam 12 bulan itu ada 4 bulan-bulan yang mulia. Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 36 menyampaikan, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12. Pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan ini ada 4 bulan-bulan haram. Kenapa dinamakan bulan-bulan haram? Karena Allah Subhanahu wa taala di 4 bulan ini, yang dimaksud 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, ya, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ini 4 bulan yang mulia. Kenapa dinamakan bulan-bulan haram? Karena pada 4 bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala sangat melarang segala bentuk perilaku dosa. Jadi perbuatan dosa itu dilarang oleh Allah kapanpun. Tapi di 4 bulan tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, itu larangannya tambah gede. Semakin dilarang, ya, larangannya semakin keras. Maka konsekuensinya adalah kalau ada orang yang melanggar aturan Allah, ada orang yang tidak menaati perintah Allah di 4 bulan tersebut, bobot dosanya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ini kalau perbuatan dosa. Begitu pula sebaliknya, kalau ada orang melakukan amal ibadah, ya, sholat, kemudian sedekah, baca Quran, berzikir, menghadiri pengajian, pada 4 bulan tersebut maka pahalanya juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini keutamaan bulan-bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, di bulan Dzulhijjah ini ada peristiwa yang bersejarah bagi umat Islam, yaitu Hari Raya Idul Adha. Insya Allah kita akan belajar bersama tentang fikih kurban, tentang tata cara berkurban menurut syariat Islam. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, dalam sejarah ada beberapa peristiwa terkait dengan kurban. Nah, barangkali jenengan ada yang pernah membaca kisahnya dua putra dari Nabi Adam alaihissalam bernama Qabil dan Habil. Itu dulu pernah berkurban juga, Bapak Ibu. Pernah menyembelih binatang. Qabil dan Habil diperintahkan untuk menyembelih binatang. Kemudian singkat cerita yang diterima itu saat itu adalah korbannya sinten? Habil. Korbannya Qabil tidak diterima. Ya, korbannya Qabil tidak diterima karena Habil ini orang yang soleh, anak yang soleh. Tapi Qabil ini selalu memusuhi dan membenci saudaranya sendiri, yaitu Habil. Kemudian kurban ini sebenarnya diwajibkan atau diperintahkan kepada semua rasul. Ya, semua rasul diperintahkan ada pensyariatan untuk berkurban. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 34 menyampaikan, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban. Jadi setiap rasul, ya, setiap nabi, ya, itu ada pensyariatan untuk menyembelih kurban berdasarkan surat Al-Hajj ayat 34. Hanya saja yang paling terkenal itu adalah kurban yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, dan peristiwa Idul Adha ini sangat erat dengan kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah lengkapnya ada di ayat yang ke-99 sampai 111 dari surat As-Saffat. Ayat 99 sampai 111. Di situ diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam setelah melangsungkan pernikahan itu lama sekali tidak dikaruniai anak. Ya, biasanya orang habis menikah itu yang diharapkan Allah kehadiran seorang putra. Tapi itu dalam waktu yang cukup lama, puluhan tahun, Nabi Ibrahim ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diberi keturunan. Sampai selalu melantunkan doa yang diabadikan oleh Allah dalam surat As-Saffat itu, ya, ayat yang ke-100, Rabbi habli minas sholihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang soleh. Ini selalu dilantunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ini menjadi salah satu doa yang bisa dibaca kalau ada pasang suami istri yang sudah menikah lama belum dikaruniai anak, bisa memperbanyak doa ini seperti yang dibaca oleh Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. Jadi mintanya kepada Allah itu dikaruniai seorang anak yang termasuk orang-orang soleh. Ini terus dilantunkan sampai akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan kehadiran seorang anak
fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kemudian Allah memberikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan seorang anak yang penyabar, ya, yaitu Ismail. Sampai kemudian ketika Ismail kecil itu tumbuh berkembang sampai menjelang dewasa, ya, kurang lebih usia 13 tahun, Allah Subhanahu wa taala kembali lagi menguji kesabaran Nabi Ibrahim, yaitu berupa apa? Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya melalui mimpi. Jadi perintah untuk menyembelih Ismail itu melalui mimpi, Bapak Ibu. Mimpinya seorang rasul itu bagian dari wahyu. Beda dengan mimpi kita. Mimpi kita kadang tidak jelas ya. Kadang lantur kemana-mana. Mimpinya seorang rasul itu bagian dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dikisahkan di situ ya. Ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah itu untuk menyembelih putranya Ismail, kemudian Ibrahim ini menyampaikan kepada putranya, disampaikan kepada Ismail bahwa Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih putranya. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami anni adbahuka. Sesungguhnya aku bermimpi menyembelihmu. Artinya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Fandur madza tara. Maka bagaimana menurutmu? Saat itu Ismail masih kecil, usia 13 tahun Bapak, kurang lebih. 13 tahun itu usia kelas berapa? SMP. Sudah diuji dengan ujian yang sangat berat. Wahai anakku, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Fandur madza tara, bagaimana menurutmu? Kemudian Ismail yang saat itu masih kecil, jawabannya luar biasa Bapak Ibu. Ya abati, if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, laksanakan saja apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Nah, ini jawaban dari Ismail saat itu usianya 13 tahun. Ya abadi if'al ma tu'mar. Ini luar biasa. Maka kemudian dilaksanakanlah proses penyembelihan terhadap Ismail yang saat itu usia 13 tahun, sampai akhirnya kemudian diganti dengan seekor domba. Nah, ini sekilas tentang pensyaratan kurban pada masa sebelum masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka salah satu hikmah dari ibadah kurban itu adalah dalam rangka untuk meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau Nabi Ibrahim itu mengorbankan seorang anak, yang itu sangat luar biasa. Kalau kita anak itu nggak bisa dinilai dengan materi, nggak bisa dinilai dengan materi. Nah kita yang hanya diperintahkan untuk berkorban seekor sapi atau seekor kambing itu belum seberapa Bapak Ibu, kalau dibandingkan dengan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pol-pole sapi iuran itu berapa? 3,5 juta paling, 3.500.000. Kalau dibandingkan dengan pengorbanan Nabi Ibrahim yang rela menyembelih putranya itu belum ada apa-apanya. Maka kalau kita punya kemampuan secara finansial untuk berkorban kok tidak berkorban, maka itu menunjukkan bahwa kita itu masih belum bisa mengorbankan apa yang kita miliki. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke materinya. Tadi sekilas tentang sejarahnya. Yang operatornya nanti bisa dijelaskan. Kita masuk ke pengertian atau definisi dari kurban itu. Dalam bahasa Arab, kurban itu diistilahkan dengan udhiyah. Udhiyah.
Apa artinya udhiyah itu? Secara bahasa, kurban atau udhiyah itu adalah domba yang disembelih pada waktu duha atau pada hari Idul Adha. Secara istilah syariat, yang dimaksud dengan kurban itu adalah hewan yang disembelih dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka namanya kurban. Korubaya kuku kurban itu mendekatkan diri kepada Allah maknanya. Ya, jadi hewan yang disembelih tujuannya untuk apa? Untuk takarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari penyembelihan dengan syarat-syarat tertentu. Yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa kurban itu tujuannya bukan sekedar untuk makan-makan. Nah, yang berniat untuk kurban, niatkan kita, tata niat kita bahwa kita menyembelih kurban itu bukan untuk makan-makan, tapi untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui penyembelihan hewan kurban. Kemudian langsung slide ketiga ya. Ini saya sampaikan yang paling penting saja karena cukup panjang ya slide-nya. Kapan pertama kali kurban ini disyariatkan kepada umat Islam? Ya, sejarah menuliskan bahwa kurban ini mulai disyariatkan kepada umat Islam itu pada tahun kedua Hijriah. Ketika Rasulullah sudah berada di Madinah selama 2 tahun, tahun kedua Hijriah mulai disyariatkan atau diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban. Pada tahun yang sama itu juga ada perintah untuk membayar zakat dan perintah untuk melakukan sholat Idul Adha atau sholat hari raya. Ya, jadi pertama kali dilakukan pada tahun kedua Hijriah. Kemudian dalilnya ya sudah familiar bagi kita ya. Dalil berkurban ini adalah surat Al-Kautsar ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ya, berkurbanlah. Perintah sholat dalam ayat ini maksudnya adalah sholat Idul Adha. Perintah berkurban di sini maksudnya adalah menyembelih hewan kurban. Selanjutnya, dalil dari hadis Rasulullah SAW disebutkan ya bahwa Rasulullah itu pernah berkurban 2 ekor kambing. Pernah berkurban 2 ekor kambing. Kemudian beliau menyembelihnya sendiri. Jadi Rasulullah itu seringnya ketika berkurban itu menyembelih sendiri. Nah, maka ini menjadi sebuah ketetapan bahwa bagi orang yang berkurban itu lebih utamanya disembelih sendiri, ya, menyembelih sendiri. Kalau memang tahu caranya dan berani. Kadang orang itu tahu caranya tapi nggak berani Bapak Ibu. Atau sebaliknya berani, ya, tapi nggak tahu caranya. Ya. Tapi lebih banyak yang tahu dan tidak berani itu lebih banyak. Secara teori tahu, cara nyembelih tahu, tapi tidak berani. Ya, nggak tegel, ya, menyembelih apa? Hewan. Tapi kalau makan dagingnya tegel, ya. Nyembelihnya nggak tegel, tapi kalau makan dagingnya tegel. Nah ini diantara dalil yang menunjukkan adanya perintah berkurban. Nah kemudian hukumnya, ya, selanjutnya hukum menyembelih hewan kurban ini. Para ulama sebagian besar, mayoritas ulama menyampaikan berkurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu adalah ibadah yang rutin dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rutin dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian para ulama menyampaikan bahwa kalau ada orang yang dia itu secara finansial mampu untuk berkorban tapi tidak berkorban, maka itu sebuah perilaku yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dalam istilah hukumnya makruh. Dia mampu untuk berkorban, punya uang untuk
beli hewan kurban tapi tidak berkurban, maka ini perbuatan yang makruh atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada sebagian ulama, dalilnya dulu nih. Dalil bagi ulama yang mengatakan bahwa berkorban itu sunnah muakkadah adalah sabda Rasulullah SAW bahwa ada tiga perkara yang bagi Rasulullah itu wajib, tapi bagi umatnya sunnah. Karena ada ibadah-ibadah tertentu yang khusus bagi Rasulullah, ya, bagi umatnya tidak ada. Ya, dibolehkan bagi Rasulullah tapi umatnya tidak boleh. Contohnya apa? Contohnya puasa nyambung 2 hari, puasa wisol. Jadi 2 hari bukanya sekali. Misalnya Senin dan Selasa, bukanya di hari Selasa. Itu Rasulullah boleh, tapi kita tidak boleh. Ya, apalagi mohon maaf menikah lebih dari 4 bagi Rasulullah boleh, itu kekhususan bagi Rasulullah, bagi umatnya tidak boleh. Bagi umatnya dibatasi hanya maksimal 4, tidak boleh lebih dari itu. Rasulullah lebih dari 4 itu kekhususan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah, ini kalau sudah nyinggung poligami itu sensitif, saya tidak berani. Ada ibu banyak di sini, ya. Ini ibadah yang khusus bagi Rasulullah, menikah lebih dari 4. Kemudian korban ini termasuk ibadah yang wajib bagi Rasulullah, tapi bagi umatnya itu sunnah. Ya, salatun hunna alaiya faraidu. Ada 3 perkara yang bagiku itu hukumnya wajib. Wa hunna lakum tatawwu, bagi kalian, ya, bagi kita itu hukumnya sunnah. Apa saja itu? Al-witru, pertama salat witir. Ya, salat witir itu salat penutup salat malam, ya. Habis isya, ya, itu ada salat sunnah. Nah, biasanya ditutup dengan witir. Yang kedua wa nahru, menyembelih hewan kurban. Yang ketiga wa sholatud duha, sholat duha. Nah, ini dalilnya. Kemudian juga hadis Rasulullah SAW bahwa apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan seorang dari kalian ingin berkorban, maka janganlah dia memotong rambut dan kukunya sedikit pun. Nah, ini dalil yang digunakan oleh mayoritas ulama yang mengatakan bahwa berkorban itu hukumnya sunnah muakkadah. Kemudian ada sebagian yang mengatakan wajib, ya, dari mazhab Hanafi. Ya. Ada juga yang mengatakan sunnah kifayah, sebagian dari ulama mazhab Syafi'i. Sunnah kifayah bagi sebuah keluarga. Ya, jadi kalau ada sebuah keluarga yang mampu untuk berkorban, silakan berkorban satu saja, itu cukup untuk satu keluarga. Dan yang perlu kita pahami, Bapak Ibu, kurban itu beda dengan haji. Kalau haji itu anjurannya berapa? 1 kali, ya, seumur hidup. Tapi kurban itu kalau mampu berkorban setiap tahun, maka kena perintah berkorban. Misalnya kita tahun kemarin sudah kurban, tahun ini kita punya kemampuan untuk beli hewan kurban, maka kita diperintahkan untuk berkorban. Ya, karena kurban itu, ya, sesuai dengan kemampuan. Ketika mampu melakukannya, maka dapat perintah berkorban. Maka kadang ada orang itu yang setiap tahun berkorban, ada, ya, setiap tahun berkorban. Ini hukumnya, Bapak Ibu. Kemudian berkorban itu bisa menjadi wajib dalam 2 kondisi. Dalam 2 kondisi ini kurban menjadi wajib. Yang pertama adalah ketika orang itu memberikan isyarat kepada hewannya. Misalnya ada orang punya sapi atau kambing, kemudian dia beri isyarat, ya, ini hewan kurbanku, ya, beri isyarat ini hewan kurbanku, maka bagi dia kurban menjadi wajib. Maka kalau kunjungkan hati-hati, ya. Punya sapi, punya kerbau, ini loh kurbanku, jadi wajib nanti, ya. Kemudian yang kondisi yang kedua adalah ketika nazar. Misalnya begini, ada orang yang diuji sakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sakit lama nggak sembuh-sembuh. Kemudian dia bernazar, kalau Allah memberikan kesembuhan kepada saya,
maka tahun ini saya bernadar untuk kurban seekor kambing. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan, maka orang tersebut wajib berkorban seekor kambing. Kenapa? Karena sudah bernadar. Sudah bernadar. Nah, ini dua kondisi ini korban menjadi wajib, tidak lagi sunnah, makan. Kemudian hikmahnya, tadi saya singgung ya, bahwa hikmah berkorban itu diantaranya adalah untuk meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam, juga untuk mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat yang diberikan Allah kepada kita itu kan banyak ya. Kita nggak bisa menghitung nikmat yang diberikan Allah pada kita. Sejak kita bangun tidur tadi sampai hari ini, itu kalau kita mau ingat-ingat itu sangat banyak nikmat yang diberikan Allah. Pertama, kita masih diberi kesempatan hidup, bisa membuka mata kita kembali. Kemudian yang kedua, bisa berjalan ke kamar mandi, kemudian sarapan, ya. Kemudian berangkat ke tempat kerja. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, belum lagi nikmat yang sifatnya materi, banyak sekali. Maka wujud syukur kita adalah dengan menyembelih hewan kurban. Nah, ini diantara hikmahnya. Nah, selanjutnya adalah keutamaannya, Bapak Ibu. Sangat banyak keutamaan ibadah kurban. Diantaranya adalah bahwa berkurban itu merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada hari kiamat, kurban atau hewan kurban yang kita sembelih itu datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, dengan bulu-bulunya, dengan kuku-kukunya lengkap. Nah, kalau kurban kita gede ya, hewannya besar, maka ya yang datang pada kita nanti besar hewannya. Kalau kecil ya, yang datang pada kita kecil nanti. Kemudian yang kedua adalah ciri atau tanda keislaman seseorang. Jadi bukti dari keislaman seseorang itu adalah dia rela mengorbankan, ya, rela menyisihkan sebagian rezekinya untuk menyembelih hewan kurban. Kemudian yang ketiga adalah merupakan syiar dari agama Allah Subhanahu wa taala, bahwa dengan adanya penyembelihan hewan kurban berarti masih ada syariat Allah yang dihidupkan di muka bumi ini. Nah, ini keutamaannya Bapak Ibu. Kemudian syarat sunnah kurban. Yang dapat perintah kurban itu siapa? Yang dapat perintah kurban itu adalah dia seorang muslim. Jelas ya? Statusnya muslim. Yang kedua, dia sudah balik. Ya, sudah balik. Yang ketiga, mampu. Jadi kalau tidak mampu jangan dipaksakan. Orang yang belum mampu untuk berkorban, ya, maka jangan dipaksakan untuk berkorban. Kemudian yang keempat, berakal. Akalnya waras, tidak gila. Ini syarat sunnahnya. Kemudian syarat sahnya. Syarat sah kurban ini terbagi dari 3. Syarat sah yang berkaitan dengan hewan kurban. Kemudian ada syarat sah berkaitan dengan orang yang berkurban. Yang ketiga, syarat sah yang berkaitan dengan waktu penyembelihan. Kita akan bahas pertama kali syarat sah yang berkaitan dengan hewan kurban. Hewan yang dijadikan untuk kurban ini nggak sembarang hewan. Tidak semua hewan boleh dijadikan sebagai kurban. Maka nggak ada, ya, istilahnya kurban ayam nggak ada, kurban bebek nggak ada. Ya, syaratnya yang pertama adalah apa? Termasuk binatang ternak. Termasuk binatang ternak atau al-an'am. Ini yang pertama. Nah, binatang ternak yang dimaksud di sini itu jangan kita anggap sama dengan istilah binatang ternak di masyarakat kita. Nah, kalau di masyarakat kita, Bapak Ibu, itu semua jenis hewan bisa diternak. Mulai dari yang paling kecil ya, burung. Yang lebih kecil lagi ada jangkrik diternak ya. Burung diternak, ya, ayam diternak, bebek diternak, sampai mohon maaf binatang yang haram dimakan pun diternak. Ya.
Bukan berarti kemudian hewan-hewan tersebut boleh dijadikan sebagai kurban, tidak boleh. Nah, maka yang dimaksud dengan hewan ternak yang boleh dijadikan untuk kurban itu terbatas pada apa? Unta, sapi dan kambing. Unta, sapi dan kambing. Karena nggak ada ceritanya dulu para sahabat kurban dengan apa ya? Misalnya seekor burung, nggak ada. Adanya unta dulu ya, zaman dulu unta atau kambing. Ya. Unta, sapi dan kambing. Nah, bagaimana dengan kerbau? Di tempat kita ada kerbau ya, ada yang berternak kerbau. Nah, untuk kerbau ini para ulama menyamakan kerbau itu dengan sapi. Ya, menyamakan kerbau dengan sapi. Menyamakan hukumnya. Ya, berarti ya nanti kalau sudah waktunya zakat juga dizakati karena sama dengan sapi. Termasuk untuk kurban boleh dijadikan sebagai kurban, disamakan dengan sapi. Maka kalau ada orang punya kerbau, ya silakan bisa kurban dengan kerbau. Kayaknya dagingnya lebih banyak, Bapak Ibu. Lebih gede posturnya nih, lebih gede. Lebih nggak tahu gede itu menunjukkan banyaknya daging atau tidak, saya nggak tahu ya. Ini syarat yang pertama untuk hewan kurban. Yang kedua cukup umur. Jadi ada ketentuan umur. Nah, di ketentuan umur. Apa ketentuan umurnya? Ya, disebutkan oleh para ulama bahwa untuk kurban, ya, untuk unta ya, itu adalah syaratnya usianya telah sempurna 5 tahun. Ya, usianya telah sempurna 5 tahun. Itu unta. Sapi telah sempurna 2 tahun. Kambing telah sempurna 1 tahun. Ya, jadi ini ketentuannya. Nggak boleh misalnya ada orang korban sapi baru 1 tahun, biar dagingnya lebih empuk ya. 1 tahun sudah dijadikan korban, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Atau kambing baru berusia 3 bulan sudah dijadikan apa? Korban, balibu gitu ya. Bawah 5 bulan ya, nggak boleh ya. Ya, nggak boleh. Ini ketentuan umurnya. Kemudian ini apa? Ya. Baik, kita lanjutkan. Tadi masalah umurnya. Kemudian, nah, yang lebih utama urutannya, ya, urutannya. Menurut mayoritas ulama, urutan korban yang utama itu adalah yang pertama unta. Nah, di sini nggak ada unta. Unta adanya di kebun binatang ya. Nggak mungkin kita ambil dari kebun binatang ya. Unta, yang kedua sapi, yang ketiga kambing. Nah, ini urutannya, urutan afdolnya. Ya, karena di negara kita nggak ada unta, ya berarti mulai dari sapi, ya, dan kambing. Pada prinsipnya hewan kurban itu ketika dagingnya itu semakin banyak maka semakin utama, Bapak Ibu. Jadi semakin gemuk itu semakin utama karena manfaatnya lebih besar, bisa disedekahkan lebih banyak kepada orang. Nah, jadi semakin besar, semakin banyak dagingnya semakin utama untuk dijadikan sebagai kurban. Tapi biasanya juga semakin mahal harganya. Yang terkait dengan keutamaan. Kemudian yang ketiga, syarat sah hewan kurban tidak ada cacat. Karena kurban itu adalah kita persembahkan untuk Allah. Jadi yang kita persembahkan itu ya yang bagus. Bukan hewan yang sakit-sakitan. Wah, harganya murah, jadi kan dari kurban tidak bisa, tidak boleh. Ada 4 cacat yang itu tidak mencukupi untuk kurban. Ya, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Tirmidzi, 4 hewan yang tidak mencukupi dalam kurban. Yang pertama adalah hewan yang buta sebelahnya matanya. Di sebelah mata itu ada yang buta. Yang kedua hewan yang sakit. Ya, hewan yang sakit. Kelihatan hewan kalau lagi sakit itu kelihatan. Karena nggak mau makan beberapa hari. Ya, kemudian nggak mau makan, nggak mau minum. Berarti itu tanda-tanda
lagi sakit. Yang ketiga hewan yang pincang, ya, pakai jalan pincang. Dan yang keempat sangat kurus. Nah, 4 cacat ini tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Nah, kemudian kalau ada hewan yang tanduknya itu putus, ya, separuh tanduknya putus atau separuh telinganya putus, bagaimana hukumnya? Hukumnya makruh. Ya, makruh. Kalau ada yang lebih baik, yang lebih bagus, ya lebih baik diganti yang lebih bagus. Ketika sobek atau putus separuh, ya, dari telinganya atau tanduknya, secara hukum masih sah dijadikan sebagai hewan kurban, tapi hukumnya makruh. Kalau ada yang lebih bagus, ya lebih baik diganti. Kemudian bolehkah berhutang untuk kurban? Pas ragi duit tanggal tua, ya, tanggal 28 tanggal tua, ya, tanggal 29 tanggal tua, pas nggak punya uang, bagaimana hukum berkurban? Dengan cara ngutang dulu. Ya. Para ulama menyampaikan, ya ini dirinci, ya. Kalau orang itu sekiranya mudah untuk melunasi hutangnya, wes utang sik 4 yuto, milu iuran sapi, insya Allah seminggu lagi ada yang cair, misalnya seperti itu, ya silakan, ya. Jadi punya perkiraan kuat, mampu untuk melunasi, maka ini diperbolehkan. Kalau beli mobil aja berani hutang, ya. Untuk kurban, ya optimis lah, ya, bisa nyaur. Ya. Tapi bagi orang yang kesulitan untuk melunasi hutang tersebut, ya, atau bagi orang yang hutangnya sudah banyak, tanggungannya sudah banyak, maka lebih baik menahan diri dulu untuk tidak berkorban. Tunaikan kewajiban-kewajiban yang lain dulu. Ya. Nanti kalau sudah mampu, silakan berkorban. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat sah orang yang kurban. Tadi syarat sah berkaitan dengan hewannya, sekarang orangnya. Nah, untuk sapi, ya, maksimal, ya, itu adalah 7 orang. Ya, 7 orang. Maksimal sapi atau unta maksimal 7 orang. Nah, masing-masing dari 7 orang ini diperbolehkan meniatkan untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Jadi nanti yang dapat pahala tidak hanya atas nama si A saja, tidak, tapi keluarganya itu dapat pahala. Nah, maka sebaiknya diniatkan untuk dirinya dan keluarganya. Ini kalau unta dan sapi. Kemudian kambing hanya berlaku bagi 1 orang, Bapak Ibu. Ya, 1 orang. Dan orang tersebut diperbolehkan meniatkan untuk dirinya dan keluarganya. Meskipun jumlah anggota keluarganya banyak, 15 misalnya. Nah, siapa tahu ya, orang anaknya banyak, ya, sampai 15 misalnya, dapat pahala semuanya. Ya, dapat pahala kurban tersebut. Nah, ini Rasulullah dulu pernah berkurban. Ketika menyembelih, beliau menyampaikan hadza amman lam yudhi min ummati. Ya, Rasulullah ketika menyembelih kurban itu, menyembelih seekor kambing, beliau menyampaikan ini untuk umatku yang dulu belum berkurban. Maka berdasarkan hadis ini, bagi orang yang secara finansial itu selama hidup di dunia tidak mampu berkorban, nanti dia dapat pahala kurban dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syaratnya dia memang benar-benar tidak mampu. Tapi kalau mampu, ya harus berkorban, ya. Nggak ikut dapat pahala ini, nggak ikut. Ya. Ini berlaku bagi orang yang memang tidak mampu berkorban, dapat pahala kurban dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini keluarga yang tercakup dalam pahala kurban itu siapa saja? Nah, ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan pokoknya yang tinggal serumah dengan orang yang kurban dia dapat pahalanya.
ya, yang tinggal serumah. Berarti misalnya ada orang punya satpam 5 misalnya, pembantunya 5, satpamnya 5, tinggal satu rumah, rumahnya gede misalnya, maka semuanya dapat pahala kurban berdasarkan para ulama ini, menurut para ulama dari mazhab Syafi'i. Kemudian yang kedua, ada yang berpendapat adalah yang dapat pahala kurban itu adalah orang-orang yang dalam tanggungan mudhohi, dalam tanggungan nafkahnya ditanggung oleh orang yang kurban. Berarti ya istri, anak, nah itu tercakup di sini. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini agak rigid ini ya. Tinggal serumah, dinafkahi dan punya hubungan keluarga dengan mudhohi. Nah, intinya adalah kalau anak dan istri itu sudah pasti ikut tercakup ya, yang dapat pahala dari kurban. Kemudian bolehkah kita kurban untuk orang yang meninggal? Misalnya ada orang yang ayah ibunya sudah meninggal, maka bagi anaknya itu dibolehkan untuk berkorban atas nama orang tuanya, atas nama orang tuanya. Nah, ini para ulama menyampaikan dibolehkan dan pahalanya sampai kepada mereka. Ya. Ya. Kita lanjut. Syarat sah waktu penyembelihan. Waktu penyembelihan kurban itu dimulai kapan dan selesainya kapan? Waktu penyembelihan itu mulai dilakukan setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Ya, setelah pelaksanaan sholat Idul Adha, selesai atau waktu habis penyembelihan adalah pada tanggal 13 Dzulhijjah, ya, sebelum masuk waktu sholat maghrib. Berarti ada 4 hari waktu penyembelihan, tanggal 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Jadi kalau ngikutnya yang tanggal 29 berarti sampai Ahad Bapak Ibu. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Kalau ikut hari Rabu berarti sampai Sabtu ya. Tinggal dengan ikut yang mana, monggo. Ya, kemudian distribusi, pembagian. Ya, untuk kurban yang wajib, ya tadi saya sampaikan ya, ada kurban wajib. Contohnya adalah kurban karena nadar. Untuk kurban wajib, maka distribusinya ya, orang yang kurban itu dilarang makan dari sembelihannya. Nggak boleh. Misalnya ada orang kurban nadar seekor kambing, maka dia nggak boleh ngambil daging kambing itu dimasak dimakan. Bagi orang yang kurban nggak boleh, dilarang. Kalau misalnya sudah terlanjur makan, misal 1 kilo diambil ya, dimasak, maka wajib mengganti ya, dengan nominal harga sesuai dengan 1 kilo tadi. Ini kalau kurbannya kurban wajib. Kalau kurbannya kurban sunnah, nah ini beda lagi. Kalau kurbannya kurban sunnah, maka dibagi menjadi 3 bagian Bapak Ibu. Sepertiga itu untuk orang yang kurban atau mudhohi, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga diberikan kepada tetangga dan teman-teman untuk hadiah. Ya, maka kurban itu boleh dikasihkan pada orang yang kaya boleh sebagai apa? Hadiah. Kepada orang miskin sebagai sedekah. Jadi dibagi jadi 3 guys, sepertiga. Sepertiga untuk orang yang kurban, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga dihadiahkan kepada teman dan tetangga. Nah ini untuk distribusinya. Kemudian selanjutnya adalah bolehkah kita menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari? Karena dulu Rasulullah itu sempat melarang para sahabat untuk menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Dulu saat ketika itu ada paceklik, maka Rasulullah melarang para sahabat menyimpan daging kurbannya lebih dari 3 hari. Karena nggak etis nih, ada orang kelaparan kok malah nyimpen daging kan nggak
tidak patut. Tapi kemudian pada tahun berikutnya Rasulullah membolehkan ya untuk menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Barangkali di antara kita ada yang tidak hanya lebih dari 3 hari ya, mungkin sampai Idul Adha tahun depan masih ada ya, saking banyaknya ya, saking banyaknya, freezernya gede lagi ya, sampai tahun depan masih ada, bisa jadi ada seperti itu, dan itu dibolehkan, ya, diperbolehkan. Yang penting dimanfaatkan, nggak boleh mubazir ya, dibiarkan saja. Isi kulkas ya. Biasanya kalau musim Idul Adha itu kulkas penuh dengan daging. Kemudian yang perlu kami sampaikan juga ada pemanfaatan daging kurban yang dilarang. Yang pertama adalah menjual hasil sembelihan kurban, baik itu berupa daging, kulit, tulang atau bagian yang lain, tidak boleh dijual. Misalnya, wah ini kakinya nggak ada yang mau, kita jual saja kepada penjual sop kaki sapi. Ya, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Nah bagaimana? Yuk bapaknya dimanfaatkan. Ya, dimanfaatkan. Kepalanya misalnya, oh ini susah ngurusnya, kita jual aja, tidak boleh. Ya, pokoknya harus dimanfaatkan, tidak boleh dijual. Sampai juga kulitnya. Bahkan Rasulullah memberikan peringatan keras, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka kurbannya tidak sah. Maksudnya tidak sah di sini adalah dia tidak dapat pahala dari kurbannya. Sudah habis uang banyak, tidak dapat apa-apa. Nah ini yang harus kita perhatikan. Maka ya pokoknya dikasihkan orang. Kulit itu bisa dengan cara disedekahkan kepada orang yang miskin, orang fakir, orang miskin, disedekahkan. Nanti orang yang kita kasih kulit itu boleh menjualnya. Yang nggak boleh itu orang yang kurban atau panitia, nggak boleh. Ya, jadi panitia nggak boleh ya menjual kulit, karena panitia itu sama dengan orang yang kurban. Adapun kalau kita kasihkan orang, kemudian orang itu menjual kulit tersebut, maka diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Yang tidak boleh menjual adalah orang yang kurban atau panitia. Nah, panitia. Nah, ini ya, yang perlu kita perhatikan. Kemudian yang kedua, termasuk yang dilarang juga adalah memberi upah jagal dari hasil sembelihan. Nah, biasanya kalau untuk sapi itu pakai jasa jagal, apalagi sapinya dapat banyak, maka kalau nggak pakai jasa jagal lama ngurusnya. Jagal ya butuh biaya. Nggak boleh, wah jagalnya kita kasih upah 10 kilo daging sapi, nggak boleh. Nah, nggak boleh. Nah terus bagaimana? Biaya untuk jagal itu tanggungan dari orang yang kurban. Jadi orang yang kurban itu yang menanggung biaya upah jagal. Ya. Karena sapi itu butuh disembelih, ya, yang urus jagal, maka itu menjadi tanggungan orang yang kurban. Sama dulu pernah Rasulullah itu ya berkorban seekor unta. Ya, berkorban seekor unta diurus oleh Ali bin Abi Thalib, maka semuanya itu dikasihkan orang, dibagikan ya. Dan jagalnya itu yang ngasih upah Rasulullah sendiri ya, yang ngasih upah Rasulullah sendiri. Maka biasanya kepanitiaan kurban itu ketika menentukan iuran kurban ada tambahan biaya operasional. Ada yang 200, ada yang 300, ya sesuai dengan kebutuhan. Nah ini ya, tidak boleh memberi upah jagal dari hasil sembelihan. Nah, bagaimana kalau ngasih daging kepada jagal tapi bukan sebagai upah, sebagai warga? Nah ini boleh. Ya, sebagai warga, bukan sebagai upah loh, boleh, dibolehkan. Kalau sebagai upah tidak boleh, tapi kalau itu
sebagai hadiah atau sebagai sedekah diperbolehkan. Kurban untuk non muslim bagaimana? Dibolehkan. Non muslim boleh kita kasih daging kurban. Kemudian anjuran bagi orang yang kurban dan menyembelih. Yang pertama adalah bagi orang yang kurban dianjurkan menyembelih sendiri. Kalau dia tidak mampu, maka boleh mewakilkan kepada orang lain. Dan ketika dia mewakilkan kepada orang lain, maka orang yang kurban disunahkan untuk menyaksikan penyembelihan hewan kurbannya. Jadi ikut menyaksikan, menghadiri penyembelihan hewan kurban tersebut. Yang kedua, tidak mencukur rambut dan memotong kuku. Tadi sudah saya sampaikan sebuah hadis bahwa apabila telah masuk 10 hari pertama Dzulhijjah, maka orang yang hendak berkurban dilarang memotong sedikit pun dari rambut dan kukunya sampai hewan kurbannya disembelih. Jadi setelah disembelih diperbolehkan. Ini para ulama mengatakan bahwa larangan ini tidak sampai haram. Artinya apa? Ketika ada orang yang kurban kok motong kuku, kurbannya tetap sah, tapi tidak dapat kesunahan perintah dari Rasulullah SAW. Nah, yang dilarang siapa? Tadi kan kurban itu boleh untuk satu keluarga, diniatkan untuk satu keluarga. Apakah satu keluarga dilarang semuanya potong kuku, potong rambut? Nah, ternyata para ulama menyampaikan yang dapat larangan potong kuku, potong rambut itu orang yang kurban saja. Misalnya dalam satu keluarga yang kurban Pak Ahmad misalnya. Di sini ada nama Pak Ahmad? Tidak ada nih, aman nih. Misalnya Pak Ahmad saja ya yang kurban atas nama Pak Ahmad dalam satu keluarga. Maka yang dilarang potong rambut, potong kuku hanya Pak Ahmad. Anaknya, istrinya, cucunya boleh. Boleh potong rambut, potong kuku. Yang tidak boleh adalah atas nama korban tadi. Kalau atas nama istrinya misalnya, maka yang dilarang potong rambut, potong kuku hanya istrinya saja. Yang lain tetap dibolehkan. Kemudian yang ketiga yang dianjurkan lagi adalah mengikat hewan kurban. Kenapa harus diikat? Biar nggak lepas. Kalau lepas, lari susah nangkepnya nanti ya. Menghadapkan ke arah kiblat. Ini ketika disembelih, ya, dihadapkan ke arah kiblat. Kemudian membaca basmalah, membaca takbir. Memisahkan hewan yang belum disembelih dengan hewan yang disembelih. Ini yang biasanya diabaikan. Nah, jadi hewan yang belum disembelih itu dipisahkan. Ya, kalau perlu dikasih takbir penutup biar nggak melihat temannya yang disembelih. Karena hewan itu kalau melihat temannya disembelih dia akan gelisah. Kalau dia gelisah, panik ya, kemudian berontak, lepas kan repot. Ya, dan ini terjadi. Ya, ini banyak terjadi di masyarakat. Ya, karena apa? Stres ya, lihat temannya disembelih. Mari, nah, itu susah nangkepnya. Maka sunnahnya adalah dijauhkan. Nah, ini Bapak Ibu beberapa anjuran bagi orang yang kurban dan menyembelih. Nah, kemudian ada beberapa masalah dalam kurban yang biasanya banyak ditanyakan ya. Bolehkah panitia kurban memasak sebagian daging untuk makan? Jawabannya boleh. Nah, boleh dengan batas-batas kewajaran. Enggak boleh 1 ekor sapi semuanya untuk makan, ya enggak boleh. Ya, itu namanya untuk makan ya. Ya, dalam batas kewajaran. Ya, boleh. Karena apa? Karena panitia itu statusnya sama dengan orang yang kurban. Statusnya sama, maka dibolehkan. Kemudian bolehkah berkorban dengan sapi betina? Ya, berkorban dengan sapi betina, apakah boleh? Boleh, meskipun ini tidak familiar. Ya, seringnya
ya di masyarakat kita itu adalah sapi atau hewan jantan. Betina boleh secara harga lebih murah, tapi ini tidak familiar, kurang marem kalau tidak jantan. Ya. Kemudian bolehkah kurban sekalian akikah? Nah ini ada dua pendapat. Ya, ada dua pendapat. Sebagian ulama ada yang mengatakan tidak boleh, tidak boleh. Sebagian lagi ada yang mengatakan boleh, dapat dua-duanya. Jadi kalau ada orang kurban 2 ekor kambing sekalian untuk akikah, sebagian ulama mengatakan itu dapat 2 pahala, pahala kurban dan pahala akikah. Nah, sebagian ada yang melarang. Kalau ingin yang lebih utama, ya sendiri-sendiri, akikah sendiri, kurban sendiri, ya, kurban sendiri. Ini kurang lebih sama dengan orang yang puasa Syawal sekaligus mengqadha puasa Ramadan. Apakah boleh? Boleh. Tapi kalau ingin utama sendiri-sendiri, mengqadha sendiri, puasa Syawal sendiri. Ya, kurang lebih sama seperti itu. Nah ini Bapak Ibu beberapa hal terkait dengan fikih kurban. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk menyembelih hewan kurban pada tahun ini, dan semoga ini bisa menjadi bekal kita semuanya dalam rangka untuk menyambut hari raya Idul Adha. Monggo kita lanjutkan dengan sharing atau tambahan barangkali dari Bapak Ibu. Kalau ada tambahan informasi atau pengalaman atau tanya jawab, kami persilahkan. Nih, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini Pak, mungkin di masyarakat kami, baik di tempat saya itu masalah kulit tadi Pak ya, kulit tadi itu ada beberapa masjid itu berbeda-beda Pak. Jadi gini, ada yang memang kulit itu dibagi habis gitu Pak. Ada yang dijual seperti itu Pak. Jadi oleh panitia itu tempat kami itu biasanya ada yang mengambil kulit Pak. Itu tadi saya nggak tahu apakah itu dijual atau tidak. Yang penting sudah ada pengepulnya, biasanya seperti itu. Nah, jika itu dijual, mungkin juga uangnya itu tidak untuk panitia atau yang lain, mungkin untuk kebutuhan masjid, saya kira itu. Cuma saya mendengar tadi yang disampaikan Bapak bahwa itu tidak boleh. Terus solusinya seperti apa Pak? Kalau kulit itu kan ada kulit kambing, kemudian ada sapi, misalkan menyembelihnya juga dalam jumlah yang banyak. Itu kan untuk apa istilahnya, untuk mengatasi kulit itu kan tidak membutuhkan istilahnya rekod seperti itu. Itu kemungkinan karena rekod itu terus kemudian ada pengepul yang sudah langganan seperti itu Pak. Biasanya mengambil. Itu terus kalau memang itu tidak boleh, seperti apa nanti Pak solusinya? Terima kasih Pak. Oke, matur. Jadi kulit ini memang beragam ya, macam-macam pengenangannya ya, beda masjid bisa ada juga yang beda. Jadi pengalaman kami, kulit itu kita sedekahkan kepada jamaah masjid kami yang memang secara ekonomi kekurangan. Jamaah masjid kan biasanya ada yang mungkin keluarganya banyak, secara finansial juga kekurangan. Kita kasih ke beberapa orang. Ini pengalaman kami di tempat kami. Jadi nanti ya kita kasihkan kepada beberapa jamaah yang dia memang tidak mampu. Kemudian beliau-beliau ini yang menjual. Beliau yang menjual. Maka panitia sudah bebas karena sudah disedekahkan. Ya, sudah disedekahkan. Ada sebagian masjid yang modelnya ya dikasihkan kepada orang, tapi yang menjualkan itu panitia. Alasannya yang dikasih itu nggak tahu cara jual ya,
atau nggak tahu tidak tahu siapa yang biasanya membeli. Nah, tapi ini kurang aman. Lebih aman yang pertama tadi, dikasihkan kepada jamaah masjid yang secara kemampuan finansial itu kekurangan. Atau masyarakat sekitar sebelah ya, yang kita kan biasanya pada sudah paham mana warga yang miskin, mana yang butuh bantuan, mana yang tidak. Kita kasihkan ya kepada mereka yang sekiranya butuh bantuan finansial. Kemudian mereka biar menjualnya. Ya. Kalau mereka nggak punya link pembeli kulit, kita kasih nomornya saja. Silakan dihubungi sendiri. Ya. Ini solusinya seperti itu, Bapak. Di tempat kami. Jadi misalnya kami itu kadang menyembelih 6 ekor sapi. Kita bagi kepada warga atau jamaah yang dalam kategori fakir atau miskin. Nah, ini lebih aman. Karena tadi Rasulullah memberikan ancaman ya, barang siapa yang menjual kulit kurbannya, dia tidak dapat pahala dari kurban tersebut. Mesake yang kurban tidak dapat pahala nanti gara-gara dijual kulitnya. Caranya tadi. Atau bisa juga kalau di sekolah tempat kami itu kita sedekahkan ke panti asuhan. Panti asuhan yatim. Nanti mereka yang menjual, ya kita serahkan kulitnya, nanti mereka yang menjual. Ini juga bisa menjadi salah satu solusi. Ada teman yang di lembaga amil zakat ya, itu yang biasanya mengelola, ya. Jadi mereka itu nanti kita kasih kulitnya misalnya ke mereka, nanti mereka yang menjual dan disalurkan kepada orang-orang yang masuk kategori fakir dan miskin. Yeah. Jadi gini Pak, mungkin ini mungkin niatnya saja Pak ya. Katakanlah kalau kita kasihkan ke orang dan orang itu menjual dan mungkin kesulitan, padahal itu biasanya itu ada pelanggan khusus Pak. Anda tahu itu dia pengepul apa? Iya. Yeah. Misalkan seperti ini Pak, katakanlah di waktu itu memang transaksinya sama panitia. Tetapi hasilnya itu nanti katakanlah disumbangkan ke panti asuhan atau apa, itu seperti apa Pak? Apa boleh? Hanya transaksi saja, tetapi hasilnya kan tidak dinikmati oleh panitia. Seperti itu gimana Pak? Amannya yang transaksi yang dikasih kulit mawar. Karena kalau yang transaksi panitia berarti yang menjual panitia. Itu lebih aman. Lebih aman yang transaksi adalah yang kita kasih. Jadi kalau ada pengepul datang, kita arahkan aja monggo ke bapak ini. Kita kasihkan ke bapak tersebut kulitnya. Biar pengepul tadi yang transaksi dengan orang yang kita kasih kulit. Itu lebih aman. Ya, lebih aman. Karena kalau yang transaksi itu panitia, berarti yang melakukan proses jual beli adalah panitia dan pengepul. Yang melakukan akad jual beli berarti kan panitia. Kalau yang transaksi panitia, maka lebih amannya udah kita kasihkan kepada orang, ya. Kemudian kalau ada pengepul, kita sampaikan langsung ke orang tersebut yang sudah kita kasih kulit. Misalkan hasilnya itu untuk katakanlah ini Pak, untuk TPA itu nggak bisa Pak ya? Maksudnya kan masjid kita ada TPA, jadi dia membutuhkan namanya operasional. Diarahkan ke situ bisa nggak Pak? Kulitnya kita langsung kita kasihkan aja ke TPA tadi. Ya transaksi ampun panitia. Kulitnya kita kasih maksudnya ke panitia. TPA kan ada guru-gurunya ya, biar mereka yang menjual. Itu lebih aman. Ya, lebih aman. Karena kalau panitia nanti itu nanti yang jual beli berarti dari panitia. Itu insya Allah solusinya seperti itu Pak. Terus. Monggo. Yang pertama masih nyambung kulit tadi ini, pengalaman kami di tempat kami itu pernah kulit itu kita jual Pak, kemudian diberikan daging kemudian
didistribusikan lagi. Ini beberapa tahun yang lalu. Kemudian ada usulan untuk disampaikan misalkan ke yayasan yatim atau perorangan yang fakir miskin, kemudian terserah yang bersangkutan untuk dijual atau diapain, tapi yang menjual bukan kita, yang pertama. Kemudian untuk jagal Pak, jagal ini ya istilah upah kan sudah dibebankan ke sohibul korban. Ini sohibul korban, tapi dalam prakteknya misalkan ada 4 atau berapa jagal di kita itu kadang minta ini Pak, nanti ke kepalanya di pulau dan sebagainya, atau ekornya atau kulitnya ini bagaimana hukumnya kita menyampaikan ke jagal. Padahal dia yang ini istilahnya untuk upah kita ada sendiri. Nanti apakah bisa kita niatkan untuk disedekahkan ataupun dibagikan ke dia, tapi bukan akhirnya bukan untuk upah begitu. Kemudian juga jeruan juga seperti kulit tadi Pak. Jadi ada kita sudah tidak mampu untuk mengurus ini, kita sampaikan atau kita berikan ke dia lain. Kemudian tadi Pak saya ke ini yang untuk umur hewan ya. Misalkan untuk tadi kambing kan nggak salah 1 tahun ya Pak. Kemudian dalam praktek kita sehari-hari misalkan Pak, kita mengkonsumsi daging yang untuk kambing yang kurang dari itu gimana Bu? Misalkan kita datang di Balibul dan sebagainya, itu hukumnya gimana Ustaz? Terus saya kira itu dulu maka luar. Baik, saya jawab yang ingat dulu ya. Untuk jagal tadi ya, misalnya minta kepala ya. Kita kasih, tapi itu bukan sebagai upah, atau kita niatkan untuk sedekah ya, kita sedekahkan, atau kita hadiahkan, itu tidak apa, asal diniatkan bukan sebagai upah, itu tidak masalah. Yang pertama tadi Pak, yang pertama, yang paling awal tadi nggak kulit yang kita jual, kita belikan daging, kemudian kita distribusikan. Ya ini ternyata banyak yang praktekkan seperti itu. Ya, jadi nggak mau ribet, kulitnya untuk wedus misalnya. Ya, ini tidak boleh, karena itu sama dengan menjual kulit tadi. Ya, menjual kulit tadi, ya kemudian diberikan hewan. Ya niat apa? Pengennya itu bagus, itu tujuannya bagus, tapi tidak sesuai dengan aturannya. Udah aturannya nggak boleh dijual ya udah. Enggak boleh dijual ya. Enggak boleh dijual. Kemudian awalnya Pak, supaya Balibul. Ya itu tidak masalah, karena kan itu ketentuan umur tadi untuk kurban. Jadi kalau kita bukan kurban ya, kita beli Balibul ya itu tidak masalah, diperbolehkan. Ya, karena tidak ada kaitan dengan kurban. Ketentuan umur tadi itu berlaku untuk kurban. Tadi ada yang kelar ya? Ini Pak tambah mungkin Pak ya, untuk konsumsi panitia tadi daging boleh diambilkan. Dan pertanyaannya kadang di kita itu supaya lebih hati-hati yang untuk makan konsumsi itu diambilkan dari daging punyanya ibu korban, bukan dari yang untuk fakir miskin dan untuk yang dihadiahkan tadi. Apakah bisa diambil dari misalkan jatahnya yang untuk fakir miskin atau yang dihadiahkan, tapi yang nggak ngambil dari ibu korban gitu? Apa diperbolehkan seperti itu? Apa sebaiknya ambil dari ibu korban yang maksimal sepertiga tadi dikurangi berapa untuk konsumsi itu? Iya. Panitia itu adalah dia statusnya sebagai wakil dari pengkorban. Nah, maka apa yang dibolehkan bagi pengkorban dibolehkan untuk panitia. Salah satunya adalah memakan daging korban tersebut. Lebih hati-hatinya diambilkan dari jatah mudhofi pengkorban. Ya, dari jatah pengkorban. Jadi mungkin bisa disampaikan di awal bahwa nanti sebagian itu adalah untuk keperluan konsumsi panitia,
ya, dan itu diambilkan dari jatahnya mudhofi atau orang yang kurban. Paling kan tidak banyak ya, yang korban misalnya sampai dapat 7 sapi atau itu tidak banyak nantinya, sebagian kecil saja. Nah itu lebih amanah seperti itu. Kebaikan yang dari mudhofi, dari sohibul kurban. Kemudian juga ini Pak, satu lagi yang untuk hadiah ataupun upah itu tadi ya. Barangkali mungkin kepanitiaan. Nah, yang jadi permasalahan itu kadang di sini. Kepanitiaan itu kadang contohnya misalkan ini nggak usah dikasih istilahnya bagian dari itu ya, nggak usah dikasih daging karena dia panitia, tapi dikasih upah yang ditanggung oleh sohibul kurban tadi, misalkan berapa gitu, seperti jagal tadi Pak. Nah ini permasalahan yang timbul kadang kita belum satu bahasa ini, yang panitia ini dikasih apa enggak, ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Ini sebaiknya yang benar Bos Bindi. Jadi dikasih semua Kasih panitianya. Dikasih daging. Oh daging. Iya. Kasih daging. Iya. Kalau panitia dikasih daging, ya itu kan mungkin sebagai jeripayanya ya. Jeripaya karena kerjanya seharian, misalnya kasih tambahan satu bungkus ya. Ya itu tidak masalah saya kira. Itu tidak masalah. Ya. Tidak masalah secara awam lah, ini orang lain saja dikasih ini yang bekerja seperti ini sampai global berdarah-darah nggak dikasih. Itu kan pertanyaan orang awam seperti itu Pak. Iya. Ya dalam batas-batas kewajaran. Ya kami satu bungkus lah ya. Sebagai ganti dia sampai sore ya. Dari pagi sampai sore ya. Yang rela untuk mengorbankan waktunya. Dikasih sampai satu bungkus. Jadi dipraktekkan di beberapa tempat seperti itu. Ini tidak masalah. Ya, tidak masalah, diperbolehkan. Sami-sami. Monggo masih ada Bapak Ibu? Satu lagi Pak. Monggo. Ini kok depan semua ya mukanya. Monggo. Kebetulan di kami itu gini Pak, memang kebanyakan kan sapi Pak, tetapi kalau kambing itu kan kadang-kadang ada yang istilahnya tiba-tiba gitu Pak. Jadi dia tidak datang tapi langsung bawa kambing. Itu bisa satu sebenarnya lebih banyak nanti Pak, bisa sampai 7. Cuman tradisi di tempat kami itu kalau kambing itu malah tidak istilahnya untuk yang korban memang dapat sepertiga Pak. Tapi tidak dibagi Pak kambing ini Pak. Justru untuk konsumsi para istilahnya panitia itu kan saya kerja bakti satu kampung. Nah itu biasanya yang dimasak yang kambing itu Pak. Itu gimana Pak? Karena kalau bagi kami kan cuma sedikit-sedikit Pak. Yang dibagi itu sapi semua Pak. Yang ke masyarakat itu. Terima kasih Pak. Diupayakan sebagian ada yang disedekahkan ya. Jadi jangan dimasak semua. Ekor kambing masak kabeh. Bahkan ada sebagian mesti hanya kecil. Tapi hanya sedikit ya. Karena kambing kan dagingnya sedikit, tidak banyak ya. Satu kambing paling nggak sampai 10 kilo, nggak ada 10 kilo. Diupayakan sebagian ada yang disedekahkan. Ya, meskipun tidak banyak ya. Dan mudhofi jangan lupa dapat jatah dulu. Jangan dipakai makan-makan, mudhofinya lupa nggak dikasih. Mudhofi orang yang lupa dikasih jatah dulu, dan sebagian diupayakan ada yang disedekahkan. Nah, jadi tidak dimasak semuanya. Jadi mudhofi diambilkan dulu orang yang kurban, kemudian ada yang disedekahkan, ya, yang lain monggo nanti bisa diatur. Kalau tempat kami biasanya kambing itu untuk tambahan yang sudah biasa sapi dulu dibungkusi dagingnya, tambahannya dari daging kambing kan, dan kambing kan sedikit ya, untuk tambahan. Makatan ya. Wa'alam bishawab. Ibu-ibu nama wonten? Ibu-ibunya diam semuanya. Sampun paham insyaallah. Biasanya yang ngepak-ngepakin kan ibu-ibu ya. Nimbang.
Ya. Kalau sudah tidak ada kita akhir dulu ya Pak Darmono ya. Kalau tidak ada yang disampaikan lagi kita cukupkan dulu. Semoga apa yang kita bahas, kita kaji pada pagi ini menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan semoga kita diberi kemudahan oleh Allah untuk menjalankan ibadah kurban pada tahun ini. Ada salah dan khilafnya mohon maaf. Berdoa dulu ya. Baik, kita berdoa dulu untuk mengakhiri majelis kita. Kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati wa ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yufi ni'amah wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma yassir lana umurana umur dunya wal akhirah wa balligh maqasidana maqasid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada salah dan khilafnya mohon maaf. Aku lupa hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.